Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di channel Rumah Bersama Orang Cianjur. Pada hari ini kita akan membahas tema yang agak sedikit hot ya, pemirsa. Organisasi kemudaan yang pada saat ini mengalami terjadi dua versi, ada dinamika yang terjadi temu karya dua versi, yang pertama di Ciloto, yang kedua di Baidio. Nah, sementara pada hari ini bukan pada hari ini ya, pada kemarin temu karya yang di Ciloto sudah ada progres pengukuhan yang dilakukan oleh Ketua Karang Taruna Provinsi Jawa Barat, yaitu Pak Subhan ya, Pak Subhan Daragana, dan dihadiri juga oleh Wakil Ketua Karang Taruna DPP yang dihadiri oleh Pak Budi Setiawan. Tentu ini sangat menarik sekali. Untuk itu kita akan berbincang langsung dengan tokoh yang sudah dikukuhkan kemarin. Untuk itu kita sapa dulu beliau, Pak Mudrik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kang Marcel. Gimana? Sehat kan? Alhamdulillah. Gimana rasanya nih setelah Bapak dikukuhkan? Rasanya dulu, rasanya nih. Ya, kalau rasa sih kita sebetulnya antara campur aduk sebetulnya, antara bahagia, lantas kemudian juga kegamangan, akan tetapi tidak terlalu berlebih karena kita menatap ke depan ya. Setelah hari kemarin kita alhamdulillah disahkan, jadi bahasanya bukan dikukuhkan ya, kan pengesahan. Nah, karena di dalam regulasi hari ini yang harus diketahui oleh kita bersama, pengesahan Karang Taruna sebelum dikukuhkan oleh kepala daerah itu disahkan dan surat keputusannya dikeluarkan satu tingkat di atasnya dalam hal ini oleh Provinsi Jawa Barat. Gitu kan. Artinya tidak ada proses lain lagi ya, berdasarkan ADART. Setelah proses temu karya kemudian kemarin dikukuhkan dan pengesahan ya, apakah ada bentuk lain lagi atau keterlibatan misalkan kepala daerah itu seperti apa? Kepala daerah itu kewajibannya mengukuhkan ya, mengukuhkan setelah kita disahkan oleh satu tingkat di atasnya. Itu kewajiban kepala daerah. Nah, tentunya ini barangkali juga yang harus diketahui oleh kita semua, Kang Marcel. Pengesahan ini menjadi satu legitimasi di dalam tubuh organisasi Karang Taruna yang merujuk kepada ADART terbaru hasil PKN 8 di Bogor pada tahun 2020. Setelah kita disahkan, ini sudah legitimate dan kewenangan penuh sudah ada di kita. Jadi seperti itu barangkali kalau untuk sisi regulasinya sekarang ini. Kalau melihat dari kemarin, betul kita juga diundang dari Rumah Bersama Orang Cianjur dan Lawan News Cianjur, Lawan News Jabar juga diundang dan memberitakan juga tentang kejadian kemarin tuh, di mana dijelaskan dalam di dalam gelar konferensi pers yang dilakukan oleh Kang Mudrik, Ketua Jawa Barat dan Ketua Jawa Barat menjelaskan juga, Pak Budi Setiawan juga menjelaskan di mana tidak mengenal katanya ya Karang Taruna versi lain, hanya yang diakui adalah yang ini.
Yang jelas barangkali begini Kang Marcel, saya terutama yang diberikan amanah menjadi ketua Karangtaruna Kabupaten Cianjur, ini pertama kalinya barangkali saya meminta maaf ya kepada masyarakat Kabupaten Cianjur, yang dimana kemarin ada dinamika yang sangat luar biasa. Tentunya kalau sekiranya itu membuat suatu kegaduhan, barangkali saya atas nama pribadi beserta jajaran pengurus mohon maaf, karena tentunya juga hari ini saya alhamdulillah bisa silaturahmi dengan Kang Marcel. Perlu kami sampaikan bahwa di Karang Taruna itu tidak mengenal dualisme kan, Tidak ya, mengenal ya. betul. Karena sederhana bagi kami bahwa siapapun orang yang mau berorganisasi, ikutlah aturan organisasi, gitu ya. Di Karang Taruna pun juga aturan itu sudah menjadi tolak ukur ya. Pertama, Karang Taruna ini memiliki regulasi yang jelas, salah satunya Permensos 25, di mana Permensos 25 ini penyempurnaan dari Permensos sebelumnya. Karena dulu di Permensos 77 tahun 2010 itu namanya bukan anggaran dasar, anggaran rumah tangga ya Kang Marcel. Bukan, pada waktu itu namanya pedoman dasar Karang Taruna. Nah, lahirlah Permensos 25 pada tahun 2019 karena Permensos 77 ini udah dicabut Kang. Ya, dicabut diganti dengan Permensos 25, di mana Permensos 25 sekarang ini lahirlah anggaran dasar anggaran rumah tangga. Yang dulu namanya pedoman, sekarang sudah menjadi anggaran dasar anggaran rumah tangga Karang Taruna. Tentunya inilah yang menjadi kitab suci barangkali untuk organisasi Karang Taruna. Di situ mengatur kaitan mekanisme, tata kelola dan lain sebagainya. Jadi siapapun yang mau berorganisasi, ikutilah aturan organisasi. Barangkali seperti itu. Jadi sekali lagi kami atas nama pribadi beserta jajaran pengurus Karang Taruna Kabupaten Cianjur, bahkan Kabupaten Cianjur meminta maaf atas kegaduhan barangkali ya, siapapun yang merasa terusik ya. Tapi kita tidak menciptakan suasana ini suatu kegaduhan sebetulnya. Karena dinamika itu sesuatu hal yang wajar barangkali di alam demokrasi seperti halnya sekarang. Tapi tentunya tinggal bagaimana kita menyikapinya ya. Saya berharap semua menyikapi persoalan Karang Taruna dengan sikap yang rasional, objektif ya, kemudian juga dengan sikap yang bijaksana barangkali ya. Iyalah betul, karena ini juga akan proses pendewasaan ya Kang ya. Sekali lagi pemirsa, bahwa acara ini diselenggarakan juga tidak bermaksud untuk memancing-mancing gitu kegaduhan ya. Oh, enggak. Malah tapi kebetulan kami diundang oleh Pak Mudrik juga hanya untuk kemarin setelah prosesi kan masih banyak yang bertanya di warganet, juga banyak bertanya siapa sih yang sah, siapa yang sah dan siapa yang benar-benar diakui. Karena yang tadi itu, jika memang versi Baidil tetap akan melakukan manuver juga, mungkin ini dianggapnya oleh warganet belum selesai gitu Pak Menteri. Nah, jadi maksudnya momen yang kita lakukan saat ini adalah untuk supaya warganet tahu perkembangannya, dinamika yang setiap waktu terjadi itu kita kawal dan kita dapat mengetahui dari sumber yang tepat. Sumber yang tepat siapa ya? Pak Mudrik sendiri sebagai tokoh yang memang kemarin dikukuhkan di Ciloto di Gino Peluci. Nah, kemarin ada yang menarik Pak Mudrik nih. Nah, ketika gelar konferensi pers dilakukan, ada awak media yang bertanya tentang ini kalau terjadi pembiaran juga ini tidak baik katanya gitu ya. Ini sangat menarik sekali nih, makanya sebelumnya kami mohon izin juga ini akan bertanya soal itu ya. Artinya kepastian, karena negara Indonesia adalah negara hukum, termasuk di Kabupaten Cianjur, tentu kepastian hukum itu sangat perlu sekali ya. Di mana ada dua versi yang Baidil itu, meskipun sudah dijelaskan oleh Wakil Ketua Karang Taruna DPP Pusat Pak Budi Setiawan tidak mengakui ada versi yang lain, tapi faktanya memang ada ini gitu, memang ada kejadian. Yang dikhawatirkan itu yang tadi Pak, ketika versi yang lain masih tetap melakukan manuver di kemudian hari. Nah, langkah apa yang tadi kemarin ditanyakan oleh awak tadi itu, apakah akan ada langkah upaya hukum atau tidak gitu? Bangga, silakan Pak. Jadi begini barangkali Kang Marcel ya,
sebelum saya menjawab apa yang dipertanyakan barusan, tentunya sekaligus juga saya ingin mensosialisasikan kaitan regulasi Karang Taruna ya. Karena perlu diketahui juga oleh kita bersama, saya tadi sudah menyampaikan bahwa Karang Taruna hari ini bukan berbicara pedoman dasar ya, akan tetapi kita berbicaranya lebih kepada bahwa Karang Taruna sekarang sudah disahkan memiliki anggaran dasar, anggaran rumah tangga, hasil PKN Temu Karya Nasional di Bogor pada tahun 2020, betul, PKN ke-8. Di situ jelas, kalau saya sederhana melihatnya kan, ya, siapapun orang punya kesempatan, ya, mau jadi ketua Karang Taruna itu silahkan, welcome. Akan tetapi tentunya ada satu etika yang harus dilalui, yaitu kaitan aturan main. Ya. Nah, di dalam ADART itu pun juga disyaratkan di dalam pasal 24 ayat 1 huruf M jelas bahwa syarat untuk menjadi calon ketua Karang Taruna diantaranya selain bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, taat kepada undang-undang, di situ di huruf M jelas, yaitu ada pengurus, ada syarat khusus di situ, syarat umum, syarat khusus jelas, yaitu pengurus pada tingkatannya. Pada ya, tingkatannya dalam arti tingkat kabupaten, karena ini kita bicaranya pemilihan ketua Karang Taruna kabupaten. Selama ada yang sudah satu periode. Satu periode ini artinya rujukannya kepada Permensos tadi di dalam pasal 20. Pasal 20 Permensos itu ayat 1 mengisyaratkan bahwa masa bakti Karang Taruna tingkat desa atau kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan nasional itu adalah 5 tahun. Ya. Kemudian diperkuat lagi di dalam ADART. Kalau tadi pasal 20 itu Permensos, di dalam ADART itu jelas di pasal 15 masa bakti Karang Taruna kabupaten kota adalah 5 tahun. Jadi 5 tahun ya. Betul. Jadi intinya, jadi kalau ada pengurus yang belum 5 tahun, ya nggak bisa secara aturan. Secara aturan ya, memenuhi syarat. Memenuhi syarat. Jadi nalarnya, saya bilang tadi, siapapun warga negara Indonesia yang usia 17 sampai 50 tahun mencalonkan monggo, akan tetapi etika regulasinya lalui dulu kan gitu. Nah, syarat administrasinya yaitu tadi, yaitu pengurus pada tingkatannya yang sudah satu periode. Ya. Sehingga perlu diketahui barangkali oleh khalayak semua, saya waktu pas kemarin mencalonkan itu juga diminta syarat administrasi saya. Jadi ketika saya mencalonkan kemarin calon ketua Karang Taruna waktu pas tanggal 24 ya di Hotel Bukit Indah Ciloto itu, SK yang saya gunakan pada waktu itu yaitu SK pada waktu Pak Bupatinya Pak Cecep Mukhtar Soleh. Nah, di mana pada waktu itu di SK tahun 2016 ya, berakhir kemarin saya waktu itu alhamdulillah diberikan kepercayaan di ketua bidang. Nah, sehingga itulah yang menjadi dasar saya mencalonkan. Jadi bukan SK kemarin waktu saya di SK-kan oleh Pak Dudi selaku PJ Bupati, bukan itu Kang Marcel ya. Jadi itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, di dalam pasal 14 anggaran dasar anggaran rumah tangga itu tadi bahwa Karang Taruna kabupaten kota itu pengambilan keputusannya ini bukan PKLB nih Kang Marcel, harus dipahami ada satu perbedaan apa yang dikatakan temu karya dan temu karya luar biasa. Temu karya ini atau TKKT ini untuk tingkat kabupaten itu untuk memilih calon ketua Karang Taruna 5 tahun ke depan. Kalau TKLB ini si ketua terpilih tadi satu dari 3 hal, misalkan mengundurkan diri, meninggal dunia, atau dipidana penjara. Di tengah perjalanan baru bisa dilakukan TKLB. Dengan caranya seperti apa kan begitu? Pengurus yang dijadikan ketua sebagai pejabat sementara, PJS dia punya kewenangan. Selain untuk menjalankan roda organisasi, juga dia punya kewenangan untuk membentuk panitia SC dan OC untuk mengadakan temu karya luar biasa. Ya. Jadi judulnya bukan TKLB kemarin kita ini adalah TKKT. Cuman gini Pak Menteri, anggaplah ya kalau sesuai ADART sudah jelas diyakini oleh. Kemarin juga saya menyaksikan sendiri di dalam gelar konferensi pers, di mana ketua Provinsi Jawa Barat Pak Amhan juga wakil ketua juga wakil ketua DPP Pusat Karang Taruna menjelaskan bahwa tidak mengenal dualisme. Yang tadi tetap ya Bapak
belum menjawab Oh iya. pertanyaan. Iya sih. Jika memang Iya. ini tetap terjadi gitu Iya, ya, betul, dinamika betul. dinamika Betul. ini kan meskipun tidak diakui tapi ada gitu faktanya. Ya, Apa yang sebenarnya akan dilakukan? Kalau Karena kita- ini akan berdampak betul. dampak Betul. psikologis ya. Kalau saya sih sebetulnya Kang Marcel, upaya preventif mungkin ya itu lebih elok ya, lebih elegan ketimbang upaya hukum. Karena perlu diketahui juga oleh Kang Marcel, Karang Taruna itu bersifat stelsel ya. Stelsel itu dalam arti ada dua, yaitu aktif dan pasif. Kalau ada orang yang mengatasnamakan Karang Taruna, saya pikir itu warga Karang Taruna, no problem bagi kita. Selagi juga orang merasa ada rasa kecintaan, ingin membesarkan Karang Taruna, oh bagi kita sangat luar biasa, berbangga hati. Ya, yang kedua yang dikatakan stelsel aktif. Stelsel aktif itu adalah pengurus Karang Taruna yang terdaftar dan tercatat di dalam SK. Jadi kalau ada orang yang tidak tercatat menggunakan ID card Karang Taruna, baju Karang Taruna, saya pikir itu warga Karang Taruna. No problem bagi kita, malah kita juga alhamdulillah ya. Karena sesungguhnya begini Kang Marcel, penyelesaian secara hukum itu bukan solusi yang terbaik sebetulnya. Malah menambah Ya, gaduh ya. malah menambah gaduh ya. Malah saya lebih kepada mengedepankan upaya preventif, konsolidatif. Karena walaupun bagaimana Cianjur ini juga suatu daerah yang sangat luar biasa luas ya kan. Kalau saya berharap memberikan kegaduhan itu, tapi lebih kepada bagaimana pola pikir kita ke depan memajukan membangun Cianjur sama-sama gitu ya. Ya, demikian pemirsa, bahwa jawaban yang kemarin yang tadi dipertanyakan oleh warganet juga oleh awak media, pilihannya tadi tetap Kang Mudrik dan teman-teman tidak akan menggunakan jalur hukum untuk jika terjadi dinamika yang jadi dinamika yang terjadi dianggap wajar, Betul. dianggap wajar, Betul. Karena rujukannya dan tadi itu akan kan. tetap melakukan Saya pikir konsolidasi itu lebih Konsolidasi. baik, rekonsiliasi itu lebih baik, tabayun itu kan lebih baik lah. Karena ajas musyawarah ini harus dikedepankan. Ya. luar biasa. Betul. Karena gini, saya bilang tadi Kang Marcel, Karang Taruna bersifat stelsel itu tidak pernah yang namanya warga Karang Taruna melihat latar belakang orang itu dari suku apa, agama apa, ras apa ya. Karena di dalam regulasi Karang Taruna adalah warga negara Indonesia yang usia 13 sampai 45 tahun itu adalah warga Karang Taruna. Oleh karenanya kita tetap kolaborasi dengan siapapun tanpa melihat warna, tanpa melihat golongan. Karena emang ya begitulah Karang Taruna. Baik. Gitu ya. Sebelum kita tutup, sebelum kita akhiri acara ini, mungkin ada satu lagi pertanyaan buat Pak Mudrik. Harapan Pak Mudrik setelah dikukuhkan di Inepeluci untuk Karang Taruna dan kepada Pemda baik pun pada stakeholder seperti apa? Tentunya begini, Kang Marcel, harapan kami beserta jajaran pengurus dari mulai kemarin setelah kita dikukuhkan disahkan kepengurusan, pertama mungkin tetap bahwa kita akan senantiasa menjaga soliditas kebersamaan dengan siapapun. Kemudian yang kedua, tagline kita itu harapan ke depan insan Karang Taruna yang memiliki karakter yang luar biasa, ya, memiliki karakter yang luar biasa. Karena saya pikir ini penting bahwa kita harus memiliki karakter ya. Setiap insan itu harus memiliki karakter, apalagi juga kita di dalam berorganisasi. Kemudian yang kedua, saya harapan ke depan itu teman-teman pun juga mampu mandiri ya, mandiri. Karena berpikir bagi kita itu problem yang minded ini perlu dikedepankan dari mulai sekarang ke depan. Ya. Kemudian yang ketiga juga harapan kita maju dalam hal segala bidang, baik dari sisi sumber daya manusianya, Mandiri, maju, betul, berkarakter. berkarakter. Harapan kita karena maju dari mulai sisi intellectuality, karena mungkin insya Allah awal bulan ini kita sudah mulai melangkah dengan teman-teman, karena saya pikir infrastruktur itu tidak hanya berbicara kaitan jalan, TPT tidak begitu, infrastruktur SDM ini juga penting ya. Makanya nanti pembinaan, sosialisasi, pelatihan insya Allah kita akan lakukan dengan teman-teman pelaku. Kemarin pun juga dengan Kang Heri selaku sekjen kita sudah bicara banyak dari mulai tata laksana, tata kelola, roadmap-nya juga insya Allah kita buat untuk hal kaitan kita melangkah nanti.
Nah kemudian juga insya Allah kalau dengan pemerintah ini barangkali penting saya sampaikan ya Kang Marcel, bagi kami siapapun kepala daerah ya, baik itu tingkatan kabupaten, camat, desa, itu adalah ayah dan ibu kami, tetap orang tua kami ya. Sikap santun ketika kita tetap kita akan pakai ya, karena walaupun bagaimana yang namanya Karang Taruna dengan pemerintah itu tetap menjadi mitra yang sangat strategis. Kewajiban pembangunan Cianjur tidak hanya milik pemerintah, tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab kita bersama, termasuk Karang Taruna di dalamnya. Jadi itu barangkali ya. Khususnya kepada Bapak Bupati apa harapan? Ya kalau saya harapan kepada orang tua ya Pak Bupati, mudah-mudahan 5 tahun ke depan Cianjur ini menjadi salah satu pilot project di dalam berbagai aspek pembangunan, baik itu pendidikan, kesehatan, daya beli gitu ya. Mudah-mudahan Pak Bupati mampu memberikan suatu terobosan baru dan warna baru untuk membangun Cianjur, dan mudah-mudahan juga Cianjur menjadi pilot project di tingkat Jawa Barat ya, IPM-nya juga semakin meningkat, semakin baik, karena jujur Kang Marcel, saya ngerasa bahwa SDM Cianjur ini banyak teman-teman adik-adik kita yang punya potensi, tinggal ruangnya inilah kita buka ya hari ini. Pemerintah juga mohon hadir, berikan rasa nyaman, berikan juga teman-teman ruang untuk berkarya, berinovasi ya kan. Kemudian juga mudah-mudahan selain Pak Bupati, Pak Wagub sehat ya, mudah-mudahan juga sekali lagi mudah-mudahan pemerintah Kabupaten Cianjur yang dinahkodai oleh orang tua kita Pak Haji Herman, Pak Tengger Mulyana mampu menjadikan suatu kabupaten yang bisa dibanggakan oleh warga masyarakat Kabupaten Cianjur. Tentunya itu. Pemirsa, tadi sudah dijelaskan, ternyata luar biasa sekali, dipancing-pancing untuk gugat-gugatan juga tidak mau nih. Tadinya sih Bukan yang luar terbaik biasa, lah ya. luar biasa. Jadi tadi menarik sudah disampaikan harapannya kepada Bupati dan kepada internal dan juga kepada internal organisasi ya, sudah dijelaskan. Insya Allah kan dalam waktu Cuman dekat mungkin. untuk pendalaman soal apa visi misi nanti akan disampaikan oleh Pak Mudrik setelah dikukuhkan, ini mungkin pendalamannya perlu dilanjutkan di acara berikutnya. Siap kan, Karena siap. pada saat ini kita tidak akan mungkin waktunya tidak akan cukup waktunya. Untuk sementara mungkin itu yang bisa kita sampaikan dan kita suguhkan pada saat ini. Nantikan perbincangan dengan Pak Mudrik di acara berikutnya, yaitu mendalami visi misi setelah dia dikukuhkan. Tentunya tetap di channel Rumah Bersama Orang Cianjur dan Cianjur Law News Jabar. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.